Kemudian PDIP lain lagi. PDIP juga sudah menetapkan untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Jadi PDIP membuka komunikasi untuk semua partai politik kecuali dua itu, Demokrat dan PKS. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang dulu pernah mengatakan cinta tapi hanya lewat kata-kata, tidak pernah betul-betul muncul dari dalam hati kita. Tipe playboy banget itu. 2024, tensi politiknya sudah terasa hangat hari ini gitu. Bukan hanya soal Ganjar dengan Puan Maharani, tapi juga Prabowo Subianto dengan Gerindra. Karena Gerindra satu-satunya partai politik yang sudah menetapkan secara kompak bahwa Prabowo Subianto adalah Capres 2024. Lucunya, Prabowo belum ditanya mau apa enggak. Ini lucu gitu, karena Prabowo ini kayak apa ya? Kayak anak muda gitu, mau dinikahkan, keluarga besarnya udah sepakat tuh mau dinikahkan sama si A misalkan, udah disepakati harinya, tanggalnya, dan seterusnya. Tapi anaknya belum ditanya mau apa enggak gitu. Dia ini mau enggak nikah sama cewek apa sama, ya sama cewek lah, masa sama cowok gitu. Dia belum ditanya mau nikah apa enggak gitu. Tapi udah ditetapkan, disepakati antar keluarga besar. Kasihan, padahal fakta politiknya gitu, Prabowo ini orang kuat loh. Prabowo ini ketua partai loh. Ketua loh dia ini, tapi didorong-dorong sama kadernya, udah kayak nggak punya wibawa banget gitu. Padahal kan kalau anak muda yang dipaksa nikah itu kan biasanya ya lemah, yang nggak punya keberanian melawan orang tuanya gitu kan mestinya. Tapi Prabowo di ketua umum loh, dengan posisi yang sangat kuat di partai, tapi ditekan-tekan sama kadernya gitu. Kasihan. Koalisi 2024 itu juga biasanya itu dipastikan sebulan, 2 bulan sebelum hari H. Soal nama pencapresan juga biasanya deket-deket sebulan, 2 bulan sebelum hari H. Ini Gerindra sudah menetapkan. Kemudian PDIP lain lagi. PDIP juga sudah menetapkan untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Jadi PDIP membuka komunikasi untuk semua partai politik kecuali dua itu, Demokrat dan PKS. Ini saya jadi teringat dengan Pak Jokowi ketika mau menetapkan menteri-menterinya di 2019 lalu gitu. Jadi relawan itu diundang Pak Jokowi dan diumumkan bahwa semua partai kita akan ajak koalisi untuk membangun negeri ini kecuali dua, Demokrat dan PKS. Ini PDIP banget ini. Ya iyalah, Jokowi kan kader PDIP. Jadi penetapan kabinet dan koalisi 2024 ini mirip-mirip gitu. Mirip sekali. Tapi kita mungkin juga jadi bertanya-tanya, kenapa kemudian PDIP sangat anti dengan Demokrat dan PKS? Ada alasan tertentu gitu. Ada, dan alasannya berbeda-beda. Kalau soal Demokrat, itu alasannya soal kecurangan pemilu di 2004 dan 2009, dan itu menyakiti PDIP secara keseluruhan gitu. Memang Ibu Mega kalah dengan Pak SBY secara pilpres, tapi di pemilu, di pileg itu juga ada ketegangan antar dua partai ini gitu. Karena Demokrat ketika pertama kali muncul tahun 2004 itu langsung memperoleh suara 7%. Ya mungkin itu masih masuk akal lah, katakanlah itu masuk akal gitu ya. Dan PDIP stabil di angka 19%. Kemudian tapi di 2009 Demokrat memperoleh suara 26%. Jadi kenaikannya itu hampir 20%. Dan semua pengamat politik baik Demokrat itu percaya bahwa ini adalah efek seorang SBY, seorang Presiden SBY yang mampu mengatrol suara partai dari 7% sampai 26%. Selama ini kita coba percaya itu, tapi PDIP nggak percaya. PDIP selalu bilang bahwa ini adalah kecurangan. SBY itu curang, itu bapak bansos gitu. Dan seterusnya. Demokrat itu curang 2009 dan itu sudah diakui oleh Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai politik Demokrat. Nah, selama ini tuh kan kita meragukan lah. Kita juga percaya di 2014 lalu dan 2019 lalu kita juga percaya bahwa efek seorang calon presiden, seorang presiden itu mestinya mampu menaikkan suara partai. Sehingga banyak komentar-komentar kalau kita baca begitu, saya itu milih PDIP, saya itu milih Pak Jokowi bukan milih PDIP. Saya milih PDIP karena Pak Jokowi dan seterusnya. Itu mungkin komentar-komentar yang mungkin benar ada di beberapa kalangan dan itu terjadi di beberapa orang, tapi sebenarnya secara politik ini gak masuk akal gitu, secara hitung-hitungan, karena
Kita jadi melihat sekarang di 2019 lalu ketika Pak Jokowi sudah memimpin 5 tahun di Indonesia menjadi presiden dari partai PDI Perjuangan, tapi kemudian efek politiknya hanya 3%. PDIP naik dari 19% stabil dari 2004 itu, di 2019 lalu ini naik dari 9% menjadi 22%. Artinya efek Pak Jokowi hanya 3%. Dan itu sama sekali tidak sebanding dengan SBY yang sampai 20%. Padahal secara citra, secara popularitas, secara elektabilitas, jelas Pak Jokowi itu jauh unggul dari Pak SBY. Anda tanya deh anak-anak SD dari berbagai kalangan pasti lebih kenal dengan Pak Jokowi. Anda tanya dengan orang-orang di seluruh penjuru negeri ini, pasti jauh lebih kenal dengan Pak Jokowi. Kita itu selalu merasa lebih dekat dengan Pak Jokowi dibanding di zamannya SBY gitu. Meskipun ya SBY memang penguasa dan menang 2 periode, tapi tetap aja secara kerja-kerja yang dilakukan, elektabilitas, secara popularitas dan pemberitaan di media itu jauh bedanya. Bedanya itu kayak semut sama dinosaurus lah. Jauh banget gitu antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tapi SBY mampu mengatur sampai 20%, sementara Pak Jokowi hanya 3%. Pertanyaannya kemudian logis apa enggak? Apakah mungkin seorang presiden bisa mengatur suara partai sampai sedemikian fantastisnya? Kalau enggak dengan cara kecurangan-kecurangan seperti yang dituduhkan oleh Pak Hasto dan PDIP gitu. Mungkin enggak? Kita kalau mau belajar dari sejarah, perbandingannya kan harus sama gitu. Dan kita jadi akhirnya melihat bahwa emang nggak masuk akal Demokrat ini dari 7% naik jadi 26%, kemudian turun lagi jadi 10% di 2014. Itu mustahil terjadi untuk sebuah partai politik. Tidak ada satupun partai politik yang mengalami penaikan dan keturunan secara sedrastis itu gitu. Jadi 2009 itu semua partai politik itu turun suaranya, kecuali Demokrat. Jadi dari pandangan saya itu kayaknya PDIP dan partai-partai lain itu meyakini bahwa misalkan dijejer nih partai politik dengan jumlah suara real gitu, kemudian diambil satu-satu buat Demokrat, jadilah 26% di 2009 lalu gitu. Dan itu kayaknya yang diyakini oleh PDIP dan Hasto Kristianto. Sehingga PDIP tidak mau berkoalisi dengan Demokrat bukan hanya soal Ibu Mega dengan Pak SBY, tapi ini soal partai keseluruhan gitu, soal kecurangan yang dilakukan secara sistematis dan masif oleh Demokrat. Tapi kemudian kalau PKS bagaimana? PKS beda lagi. PDIP dan PKS itu memang beda secara ideologi. Ini bukan soal kecurangan gitu. Beda lagi. PKS ini sebelum saya mau menjelaskan, saya mau saya kasih dulu video berikut ini. Ada video. Nah, kalau kita melihat video ini, apa yang terbesit dalam benak kita? Mungkin ada banyak pertanyaan gitu. Bagaimana caranya anak-anak ini bisa dapat bendera-bendera Palestina? Mungkinkah mereka beli sendiri ke pasar atau jahit sendiri ke pasar? Karena di pasar setahu saya nggak ada orang jualan bendera Palestina. Ini pasti bikin. Pertanyaannya, mungkinkah anak kecil ini melakukan itu? Kan pasti ini ada orang dewasanya gitu, ada orang yang lebih tua dari mereka dan paham politik nasional atau internasional, kemudian memanfaatkan mereka, memberikan mereka bendera-bendera seperti ini, kemudian dimanfaatkan untuk melakukan propaganda media, kemudian kampanye di jalan-jalan gitu kan. Logikanya kan seperti itu. Kemudian kita jadi bertanya-tanya, siapa orang-orang tua ini, kelompok orang-orang tua ini yang memberikan doktrin kecintaan terhadap Palestina kepada anak-anak sekecil ini? Saya akan berikan video selanjutnya dan itu ada lagunya gitu. Kebetulan saya tahu liriknya dan saya tahu siapa yang menyanyikannya. Jadi nanti editor saya akan kasih liriknya. Ini videonya. Dari video ini video adalah lagu dari Sautul Harokah. Jadi kelompok nasyid Sautul Harokah yang lagu-lagunya itu soal Palestina semua. Soal perang, soal penjajahan, pokoknya Palestina banget lah orang ini. Kemudian dia juga menyanyikan Mars PKS. Di banyak rakerda, di banyak daerah, Sautul Harokah ini diundang oleh PKS untuk nyanyi di situ.
Ya biasanya pakai sal Palestina gitu ya, meskipun nggak ada perang nggak ada apa, mereka tetap pakai sal Palestina gitu. Nah, ini ada kedekatan emosional antara kelompok Nazi dengan partai politik PKS ini gitu, karena mereka ini ya referensinya pasti PKS. Kalau PKS dengernya ya Sahadatul Harokah, karena di kalangan kelompok PKS gitu, di kalangan banyak orang, musik itu haram kecuali hanya yang tepuk-tepuk, apa yang drum saja gitu. Jadi gitar semua solo itu haram kecuali yang drum. Makanya Sahadatul Harokah ini lagunya itu hanya pakai tepukan tangan, pakai drum gitu. Jadi semuanya itu haram kecuali Sahadatul Harokah. Bagi mereka seperti itu. Mungkin juga kalian jadi bertanya-tanya, gimana caranya saya tahu? Ya tahulah. Saya berpengalaman dalam hal itu. Saya pernah ngajar di sana gitu, di kelompok yang seperti ini. Jadi kelompok ini cukup mengerikan karena untuk anak-anak sekecil itu, memang dari kelompok sekolah gitu, sudah didoktrin untuk lebih cinta terhadap Palestina dibanding Indonesia. Kalau ditanya mungkin lagu-lagu Indonesia Raya, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu tradisional, mungkin mereka lebih hafal soal lagu-lagunya Sahadatul Harokah gitu. Pasti lebih hafal soal lagunya Sahadatul Harokah. Nah, kalau anak-anak kecil seperti ini sudah didoktrin seburuk ini, apa yang mau kita harapkan ketika dia besar nanti gitu? Kalaupun dia jadi politisi, pilihnya partai politik ya milihnya PKS. Kalau dia jadi tukang demo ya mungkin gabungnya sama FPI 212. Kalau dia jadi pemberontak seperti lagu-lagu doktrin soal pemberontakan perang dan seterusnya, masuknya ke kaum Sandaliyah Munarman. Kan itu pilihannya gitu, nggak ada lagi. Karena sejak kecil sudah didoktrin seperti itu, dan kita jadi nggak usah heran ketika anak kecil di Jakarta 2017 lalu nyanyi soal bunuh-bunuh Siau ya karena referensinya seburuk ini gitu. Nah, Hasto Kristianto dan PDI Perjuangan sudah tahu soal peta di lapangan yang terjadi adalah seperti ini. Sudah dimulai doktrin itu sejak dini, sejak SD, sejak anak-anak masih kecil sehingga besar dia bisa dipetik dan dia otomatis pilihannya jadi PKS. Ya tanya aja orang FPI yang 212, kalau Anda tanya mereka kalau partai politik pilih apa, ya pasti pilih PKS. Gak mungkin partai pilih PDIP atau Golkar gitu, gak mungkin. Nah, mungkin juga banyak orang bertanya, bukan tentu PKS dan seterusnya, karena itu nggak ada logo resminya atau kemudian tidak ada hubungan resmi atau tidak menyebutkan bahwa mereka ini kader dan seterusnya. Ya memang gitu. Jangankan Sahadatul Harokah dan PKS, bahkan sekolah-sekolah yang jelas afiliasinya dengan PKS, semua guru dan murid-muridnya itu didoktrin untuk milih PKS gitu. Itu mereka nggak berani menunjukkan bahwa mereka adalah sekolah PKS. Tidak seperti Muhammadiyah dan NU yang secara resmi menunjuk bahwa mereka ini pesantren NU, pesantren Muhammadiyah. Nggak berani memang mereka ini. Karena mereka memang mainnya aman gitu. Main sembunyi-sembunyi di bawah meja gitu. Karena itulah kemudian kalau dalam survei-survei politik jelang pemilu gitu, suara PKS itu selalu dianggap tidak akan masuk dalam Senayan, selalu dianggap partai terdegradasi. Selalu terjadi dari 2004 sampai 2019 lalu gitu. Selalu ada survei semacam itu yang meragukan PKS. Tapi faktanya di lapangan kenapa PKS selalu masuk ke Senayan? Ya karena ini. Karena mereka udah tahu betul bahwa mereka nggak bisa mengakui, tapi di dalam mereka sangat jelas ideologinya PKS. Itu sama kayak soal tes wawasan kebangsaan di KPK gitu, mirip-mirip. Ada juga orang NU, Muhammadiyah, ada orang Kristen, bahkan mereka bilang nggak mungkin saya Taliban, saya ini orang Kristen, nggak mungkin saya Taliban, saya ini orang NU dan seterusnya. Ya mungkin itu masuk akal, tapi kan ada contoh lainnya gitu. Sama seperti profesi seorang akuntansi, sarjana akuntan tapi keluar dia nggak bisa bikin laporan keuangan. Kemudian ada dosen ekonomi, dosen bisnis gitu, tapi di real kenyataan dia nggak punya bisnis atau ekonominya juga amburadul. Kan itu faktanya. Nah, PKS juga sama seperti itu. Dan saya yakin Hasto Kristianto dengan PDI Perjuangan sudah paham peta lapangan PKS yang seburuk itu, sehingga mereka kemudian menyatakan tidak mau untuk berkoalisi dengan PKS. Jadi sejauh ini anggapan netizen atau orang-orang di sosial media yang mengatakan bahwa siapapun calonnya kita akan pilih siapapun yang tidak didukung oleh PKS.
Kayaknya itu akan berlaku di 2024 nanti. Tidak penting siapa pilpres capresnya, yang penting bukan PKS. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.